Renungan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Salah satu keterbatasan manusia adalah ketidakmampuannya melihat jauh ke depan. Manusia hanya bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang, tanpa kemampuan mengendalikannya. Tetapi manusia yang tidak menyukai berbagai hal terjadi tidak seperti yang diharapkannya, berusaha mengatur perjalanan hidupnya agar terjadi seperti yang dikehendakinya. Kesadaran bahwa tidak bisa mengetahui masa depan dan kehidupan tidak bisa dikendalikan sebagaimana yang dikehendaki, seharusnya menggerakkan manusia untuk membiarkan dirinya dituntun oleh Yang Maha Tahu dan yang bisa mengatur masa depan. Membiarkan diri dituntun oleh Sang Pencipta kehidupan. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya mengerti dengan baik alam yang diciptakannya, bahkan mengendalikan segala sesuatu sesuai rancangannya. Tuhan yang menciptakan manusia adalah yang paling tahu manusia yang diciptakannya. Tuhan yang menciptakan manusia adalah yang paling mengerti apa yang dibutuhkan manusia di dalam hidupnya yang singkat, lebih dari manusia itu sendiri. Karena itu, hanya Tuhan yang dapat menjadi gembala manusia. Hanya Tuhan yang dapat mengarahkan dan menuntun manusia menuju keadaan yang tercukupi segala yang diperlukan tubuh dan jiwanya. Tuhan adalah gembala bagi umatnya. Tuhan berjalan di depan umatnya untuk menuntun mereka menuju keadaan yang baik. Tuhan menuntun umatnya dengan firman yang disampaikannya. Karena itu sudah sepatutnya umatnya mendengarkan suaranya. Salah satu karakteristik penting dari umat Tuhan adalah kemauan mereka mendengarkan suara Tuhan. Tidak sekedar mendengarkan suara Sang Gembala, mereka juga mengikutinya, menaati apa yang diperintahkannya. Tuhan menggembalakan umatnya supaya tidak mengalami kekurangan. Tuhan mengetahui dengan baik apa yang diperlukan umatnya. Ketika umat Tuhan membiarkan dirinya digembalakan oleh Sang Gembala Agung, akan menuju keadaan yang baik. Tidak hanya mengantar menuju keadaan tersedianya makanan dan minuman bagi jasmani, tetapi juga menuju keadaan tercukupinya makanan dan minuman bagi jiwa manusia. Sang Gembala akan mengantar menuju keadaan yang nyaman karena menyediakan dengan cukup dan baik berbagai hal yang diperlukan umat Tuhan. Kesediaan umat Tuhan dituntun Sang Gembala Agung akan sangat menentukan perjalanan hidup yang akan dilalui maupun hasil akhir yang akan didapatkannya. Kesediaan umat Tuhan dituntun Sang Gembala Agung dilakukan dengan mendengarkan suara Sang Gembala dan mengikuti tuntunannya. Tuntunan Tuhan bagi umatnya akan membentuk suatu perjalanan hidup. Perjalanan akan membawa seseorang dari satu titik ke titik lainnya di muka bumi. Perjalanan hidup akan membawa seseorang dari satu titik kehidupan ke titik kehidupan lainnya di dalam ruang dan waktu. Di akhir suatu perjalanan, orang akan menengok ke belakang, ke waktu hidup yang telah dilaluinya. Biasanya orang akan mengingat berbagai hal baik yang telah dinikmatinya dan berbagai hal buruk yang tidak ingin dijalaninya. Umumnya orang ingin mengalami berbagai peristiwa yang menyenangkan di dalam hidupnya dan menghindari berbagai kejadian yang tidak menyenangkan. Hal itu merupakan kecenderungan alamiah dari setiap manusia. Karena setiap orang berpikir bahwa segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan apa yang diinginkannya akan memberikan dampak baik kepada dirinya. Anehnya, berbagai kenangan manis kehidupan justru muncul dari berbagai peristiwa pahit di masa lalu. Berbagai pengalaman menyesakkan di waktu yang lalu seringkali menghasilkan kenangan menyegarkan di masa kini.
Kesadaran terhadap pimpinan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan umat Tuhan akan membuat mereka mengerti suatu peristiwa tidak menyenangkan diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup umatnya, karena dipakai Tuhan untuk membentuk umatnya supaya menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendaknya. Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kesadaran atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam situasi baik atau sulit akan membangkitkan rasa syukur, karena hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti setiap umat Tuhan di sepanjang hidupnya. Membiarkan Tuhan menuntun langkah hidup kita sepanjang waktu di depan, karena meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita, akan membawa kita kepada damai sejahtera Tuhan, karena mengetahui hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kita di sepanjang waktu hidup kita.